Dek, apa yang kurang dari aku? Selama ini semua sudah kupenuhi permintaanmu. Apa ada alasan lain kamu tinggalkan aku? Baiklah, sebenarnya aku belum bisa move on dari mantan aku. Dia baik, pengertian, dan sayang sama aku. Jadi selama ini perhatian, kasih sayang, dan semua yang aku berikan masih kurang. Lantas, bagaimana dengan persiapan pernikahan kita? Mahar, cincin, undangan yang sudah disebar, harapan-harapan keluargaku. Jadi selama ini, semua pemberian-pemberian dari aku, uang bulanan yang kuserahkan, pasti kamu berikan juga kepada mantan kamu itu, ah? Iya, karena aku sangat-sangat sayang sama dia. Halo Sobat BM bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dipenuhi kebahagiaan serta diberi kenikmatan, kesehatan dan juga rizki yang berlimpah. Kali ini akan kita bahas sebuah kasus kisah nyata yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Belum lama ini anggota kepolisian mendatangi sebuah hotel yang berada di Surabaya. Setelah mendapat laporan ada satu peristiwa penghilangan nyawa yang terjadi di sebuah kamar hotel. Usut punya usut, penemuan tersebut adalah hasil pengakuan dari seorang pria yang merupakan kekasih korban yang beberapa jam sebelumnya sempat menyerahkan diri ke kantor polisi. Jadi ceritanya si lelaki ini datang ke kantor polisi. Dia mengaku telah melakukan penghilangan nyawa ke seorang perempuan yang masih ada di dalam kamar hotel itu. Terus gimana sih? Apa sih ceritanya yang sedang terjadi? Dan kenapa dia tega melakukan hal tersebut kepada kekasihnya sendiri? Untuk mengetahui kisahnya, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan tombol like-nya ya. Kita berkenalan dulu dengan seorang lelaki berusia 25 tahun bernama Muhammad Ilham Pratama, warga Jalapundak, Kelurahan Jepara, Kecamatan. Meski usianya masih muda, Ilham ini merupakan seorang yang cukup sukses. Dia sudah memiliki rumah dan kendaraan yang mewah. Semua itu hasil dari kerja kerasnya sendiri, karena dia menjalani profesi sebagai seorang trader, hingga akhirnya dia bisa sukses seperti sekarang ini. Mempunyai kehidupan mapan, namun pria gagah ganteng ini kayaknya masih ada yang kurang. Ternyata dia belum memiliki seorang pasangan, karena disibukkan dengan pekerjaannya. Dan karena itulah satu hari Ilham ingin mencari pasangan, dan dia mulai mendaftarkan diri di sebuah aplikasi kencan untuk mencari cewek. Untuk mencari perempuan yang akan dia jadikan sebagai pendamping hidup. Nah, di aplikasi inilah akhirnya Ilham bertemu dengan seorang perempuan yang menarik perhatiannya. Dan dia pun mulai mengirim pesan kepada perempuan tersebut untuk diajak berkenalan. Dari perkenalan, perempuan itu diketahui bernama Marifatul Ainia, yang biasa dikenalkan dan dipanggil sebagai Rini. Dia merupakan gadis berusia 24 tahun yang juga berasal dari Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Tapi sayangnya tidak ditemukan latar belakang si Mbak Rini ini ya. Setelah kenalan, mereka sering berkomunikasi dan akhirnya memutuskan hubungan asmara pada bulan Juni tahun 2024. Setelah berhubungan berpacaran, Ilham dan Rini mulai sering bertemu, di mana Ilham sukarela menempuh waktu sekitar 3 jam dari Surabaya ke Lumajang untuk menemui kekasihnya. Dan seiring perjalanannya waktu, nampaknya hubungan mereka semakin hari semakin tambah harmonis. Ilham juga terlihat sangat menyayangi Rini sebagai kekasihnya. Bahkan ketika mereka pergi bersama, Ilham dan Rini sering bermalam bersama di sebuah penginapan, setidaknya seminggu sekali. Dan mereka melakukan cocok tanam sebagai suami istri yang tidak sah. Wow, selama itu pula Ilham diketahui sering memberikan hadiah berupa barang-barang mahal kepada Rini. Yang tentunya hal tersebut membuat Rini merasa tambah bahagia menjalin hubungan dengan Ilham. Namun tak hanya itu, karena saking sayangnya kepada Rini, Ilham juga sering memberikan uang yang jumlahnya besar kepada Rini setiap bulan. Ilham tidak mempermasalahkan hal tersebut karena ia ingin agar Rini merasa berbahagia. Apalagi Ilham ini merasa kalau Rini adalah seorang perempuan yang selama ini dia cari. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berpacaran, Ilham merasa sudah sangat yakin dengan Rini sebagai calon istrinya, mengutarakan niat untuk melamar kekasihnya itu. Dan tentu saja Rini mendengar hal tersebut merasa kaget dan terkejut, sekaligus berbahagia. Ia pun langsung menerima lamaran Ilham. Dan akhirnya Ilham bersama keluarga besarnya mendatangi kediaman Rini, menyampaikan niat kedatangan mereka untuk meminang wanita itu. Orang tua Rini menerima lamaran tersebut dan akhirnya disepakati.
Pernikahan keduanya direncanakan akan dilangsungkan pada pertengahan bulan Desember tahun 2024. Setelahnya Ilham dan Rini terus melakukan persiapan untuk pernikahan mereka dengan mencari wedding organizer terkemuka, fitting gaun pengantin, serta melakukan foto pre-wedding bersama Ilham. Ilham juga sudah menyiapkan mahar untuk pernikahannya dengan membeli beberapa perhiasan mahal serta mencetak undangan yang cantik yang siap untuk disebarkan. Singkat cerita, beberapa minggu menjelang pernikahan, Rini mengajak Ilham untuk bertemu dan mengaku ingin membicarakan sesuatu. "Beb, aku ingin ngomong sesuatu sama kamu, penting banget." "Ngomong apaan sih, Yang? Ngomong aja di sini." "Enggak, aku pengen ngomong langsung sama kamu biar lebih kena pesannya." Kira-kira begitu ya ajakan dari si Rini ini untuk bertemu. Ilham menyambut baik ajakan Rini. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Entah karena apa, Rini tiba-tiba berkata jika ia ingin membatalkan pernikahannya. Ilham juga sempat menanyakan alasan Rini membatalkan pernikahan tersebut. Namun Rini hanya berkata jika dia katanya belum siap menikah, lalu meninggalkan Ilham begitu saja, pergi sendirian. Ilham di sana merasakan perasaan campur aduk, sedih, kecewa, marah. Apalagi semua persiapan pernikahan mereka sudah beres dan hanya tinggal menghitung hari saja. Berbagai pertanyaan terlintas di pikiran Ilham. Apa selama ini ia punya salah ya kepada Rini? Atau ia belum bisa memberikan apa yang kekasihnya itu minta? Setelah mengetahui hal itu, Ilham pun memilih menjauh dari Rini dan mencoba sekuat tenaga serta mengerahkan semua pikiran untuk melupakan wanita yang dicintainya itu. Namun semakin ia mencoba melupakan Rini, hati Ilham malah seperti dibuat hancur lantaran ia tahu rasa sayangnya kepada Rini masih sangatlah besar meski Rini sudah mengkhianati cintanya. Indah pelangi di waktu pagi, kupu-kupu hendak mendekati. Mengapa ini harus terjadi? Padahal dirimu sangat kucintai. Ambil mentega di atas bangku, dipindah satu ke ruang tamu. Sungguh tega engkau padaku, padahal aku butuh cintamu. Hingga sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2024, Ilham menghubungi Rini dengan niat untuk membujuk mantan kekasihnya itu agar bisa kembali kepadanya. Di sisi lain, Rini yang saat itu sedang berada di kota Malang untuk menemui kakaknya, dengan tanpa curiga segera meluncur ke Surabaya. Rini tidak merasakan firasat buruk atau merasa khawatir akan bertemu dengan Ilham. Apalagi hubungan mereka sebelumnya sudah selesai. Rini juga merasa aman karena menganggap Ilham orang dekat, dan bahkan juga kerap bermalam bersama. Pada hari Rabu tanggal 15 Januari tahun 2025, malam itu, Rini berangkat dari Malang menggunakan kereta dan turun di stasiun Gubeng, di mana sebelumnya Ilham sudah menunggu Rini di sana. Setelah dari stasiun tersebut, keduanya lantas pergi menggunakan mobil milik Ilham. Kemudian menginap di Hotel Double Tree yang berada di kawasan Jalan Tunjungan, Kota Surabaya. Setibanya di dalam kamar yang dipesan, awalnya mereka hanya mengobrol seperti biasa. Hingga akhirnya Ilham pun sempat meminta Rini untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Namun Rini menolak ajakan itu dengan alasan sedang datang bulan. Sehingga mereka pun melanjutkan obrolan, di mana saat itu sudah memasuki hari Kamis sekitar jam 2 dini hari. Di tengah perbincangan tersebut, Ilham kembali membahas mengenai hubungan mereka dan terus membujuk Rini agar hubungan mereka bisa kembali. Meski begitu, Rini tetap menolak permintaan Ilham, serta meminta pria tersebut untuk mencari wanita lain. Namun bukannya menyerah, Ilham nyatanya malah terus berusaha serta memohon kepada Rini. "Dek, apa yang kurang dari aku? Selama ini semua sudah kupenuhi permintaanmu. Apa ada alasan lain kamu tinggalkan aku?" Begitu kura-kura percakapan antara mereka berdua. "Nggak ada apa-apa, Mas. Lebih baik Masnya cari wanita lain untuk gantikan diriku. Aku merasa belum siap untuk menikah, Mas." "Enggak, Dek. Aku nggak percaya. Pasti ada alasan lain yang aku harus tahu." "Katakan, Dek. Katakan." Ilham memaksa. "Baiklah. Sebenarnya aku belum bisa move on dari mantan aku. Dia baik, pengertian, dan sayang sama aku. Itulah pengakuan Rini." Duer. "Jadi selama ini perhatian, kasih sayang, dan semua yang aku berikan masih kurang. Lantas bagaimana dengan persiapan pernikahan kita? Mahar, cincin, undangan yang sudah disebar, harapan-harapan keluargaku?" "Sudahlah, Mas, sudah, batalkan saja. Aku sudah tidak berminat lagi."
Jadi selama ini, semua pemberian-pemberian dari aku, uang bulanan yang kuserahkan, pasti kamu berikan juga kepada mantan kamu itu, ah? Iya, karena aku sangat-sangat sayang sama dia. Hah? Selalu beli susu yang murni, itu minuman yang bergizi. Denyut di nadi bagai terhenti, cintamu singgah ke lain hati. Bulan sabit tanggal 2, pergi bertamu ke rumah kakak tertua. Hati sakit tiada terkira, karena dirimu telah mendua. Hingga akhirnya pertikaian di antara mereka pun terjadi. Di tengah pertikaian tersebut, Ilham secara refleks langsung memegang leher Rini dari belakang dengan sekuat tenaga, menggunakan lengan dan membuat wanita mendua ini tak sadarkan diri. Ketika mengetahui kondisi Rini, Ilham sempat panik dan mengira jika mantan tunangannya itu hanya pingsan. Sehingga ia mencoba membangunkan Rini memakai handuk yang telah dibasahi dengan air. Namun setelah beberapa saat, ternyata Rini belum juga terbangun. Dan Ilham pun terus mencoba membangunkan Rini. Namun semua usahanya itu tak membuahkan hasil. Kala itu Ilham memilih untuk menunggu Rini selama 2 jam di dalam kamar hotel, berharap ada keajaiban dan Rini akan membuka matanya. Tetapi ia pun akhirnya tersadar jika Rini telah menghembuskan nafas terakhirnya. Di tengah kondisi ini, Ilham sempat mengunggah sebuah postingan di media sosial miliknya yang bertuliskan mengenai perbuatan yang telah dia lakukan, serta ungkapan perasaan dan sakit hatinya. Di dalam kamar hotel itu, Ilham pun terus dibuat gelisah dan tak tahu harus berbuat apa, apalagi setelah mengetahui jika mantan tunangannya itu telah meninggoy. Ilham berpikir, percuma jika ia mau kabur, karena pasti akan ketahuan. Ditambah di hotel itu pasti ada kamera CCTV, dan ketika check-in pun juga menggunakan data diri miliknya. Setelah berpikir cukup panjang, sekitar jam 4 pagi, Ilham memutuskan menyerahkan diri ke polisi dan meninggalkan hotel. Dia mendatangi Polsek Tegalsari. Namun karena lokasi kejadian tak berada di wilayah Polsek Tegalsari, kasus ini kemudian dilimpahkan ke Polsek Genteng, sesuai dengan tempat kejadian perkara. Tak lama setelah mendapat laporan, pihak polisi langsung menuju hotel berdasarkan keterangan Ilham dan menemukan tubuh Rini yang dalam kondisi sudah tidak bernyawa tergeletak di lantai kamar. Setelah melakukan olah TKP, petugas kemudian mengevakuasi jasad Rini dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya untuk dilakukan otopsi. Kepada polisi, Ilham mengaku merasa kesal ketika Rini membatalkan rencana pernikahan secara sepihak. Apalagi ketika tahu kalau alasan pembatalan itu karena Rini ingin kembali kepada mantannya. Ilham menyebut keluarganya telah mempersiapkan semua hal, termasuk tetek bengek pernikahan. Ilham menyebut dirinya dan keluarga telah membeli baju pengantin, mahar, cincin, serta mencetak undangan. Namun semua rencana tersebut malah dibatalkan oleh Rini. Ilham menambahkan, ia juga telah menghabiskan uang puluhan juta untuk memperjuangkan mendiang kekasihnya, di mana uang itu meliputi biaya kos bulanan dan nafkah kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, setelah melakukan pemeriksaan terhadap jasad Rini, petugas menemukan sebuah fakta. Jika Rini ternyata dalam kondisi mengandung dengan usia janin sekitar 12-16 minggu. Saat dikonfirmasi oleh petugas, Ilham mengaku tak tahu jika Rini sedang dalam kondisi hamidun. Namun di sisi lain, Ilham mengakui jika ia memang pernah beberapa kali bercocok tanam dengan Rini. Karena hal itulah, pihak kepolisian akan melakukan tes DNA untuk memastikan apakah buah hati tersebut adalah hasil hubungan Rini dengan Ilham atau bukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ilham dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Meski begitu, pihak kepolisian menyebut jika pihaknya masih akan mendalami penyelidikan untuk mendalami apakah ada unsur perencanaan dalam peristiwa kali ini. Di sisi lain, pada hari Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025, jenazah Rini tiba di rumah duka dan disambut oleh kerabat serta tetangga korban yang memadati rumah tersebut. Di hari yang sama, jenazah Rini akhirnya dikebumikan di tempat pemakaman umum desa setempat, dengan diiringi pihak keluarga serta tetangga, yang masih tak menyangka akan kepergian wanita ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika sobat mempunyai tanggapan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol like-nya. Ingat ya para pemuda,
Dunia ini tidak selebar daun kelor, patah tumbuh hilang berganti. Satu perempuan pergi, akan datang perempuan baik yang mengganti. Jangan putus asa, sambung lagi asanya. Tetap semangat, karena jodoh tak lari kemana. Jodoh ada di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.